Shalom saudara-saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita seharian ini diambil dari Titus pasal 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian firman Tuhan. Kita sering melihat berita-berita yang dikatakan berita hoax. Berita hoax adalah berita yang tidak benar. Dan melalui pemberitaan-pemberitaan itu, seseorang atau kelompok dapat dirugikan. Karena hoax sama dengan berita bohong. Ternyata berita bohong itu tidak hanya terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, namun juga di dalam kehidupan beriman kita. Berita itu juga bisa terjadi karena adanya oknum-oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi. Titus adalah teman sepenginjilan Rasul Paulus. Namun Titus dia ditempatkan, dipercayakan melayani jemaat yang ada di Kreta. Mereka menghadapi tantangan-tantangan yang boleh karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, misalnya oleh karena kerakusan, atau juga datang dari ajaran-ajaran keyahudian. Jadi ini bisa mengganggu iman percaya orang-orang Kristen yang ada di Kreta. Karena itu
Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Titus dengan mengatakan, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kalau ada ajaran yang sehat, tentu ada ajaran yang tidak sehat. Apa itu ajaran yang tidak sehat? Adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu, di mana mereka ini mengajarkan tentang keselamatan adalah karena usaha jasa manusia sehingga dia memperoleh keselamatan. Apakah itu melalui ketaatan menjalankan hukum-hukum Taurat? Apakah itu karena seseorang berlaku baik? Atau seseorang yang mau membantu sesama? Nah, jadi kalau ajaran seperti ini yang diajarkan di tengah-tengah jemaat, orang akan berlomba-lomba berbuat baik dan orang akan menanamkan banyak jasa supaya dia memperoleh surga. Tentu ajaran ini adalah ajaran sesat. Ajaran ini sudah sangat bertentangan dengan ajaran kekristenan yang kita pahami dan kita imani adalah bukan karena usaha manusia, bukan karena jasa manusia kita memperoleh keselamatan, tetapi adalah hanya karena kasih setia Allah, anugerah Tuhan Allah melalui Yesus Kristus yang mati tersalib. Jadi hanya karena itu. Dan kalau ajaran-ajaran sesat ditebarkan kepada jemaat oleh para pengajar-pengajar sesat, juga adalah dikarenakan orang-orang tersebut mau mendapatkan banyak keuntungan melalui pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang salah tersebut. Tetapi kepada Titus, Paulus mengingatkan supaya dia tidak terpengaruh, supaya dia tetap teguh kepada ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang tidak melenceng dari firman Tuhan, bahwa keselamatan kita peroleh hanya melalui kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Soal kita menjadi baik, soal kita menjadi pengasih, itu adalah buah dari iman kita. Karena kita sudah menjadi pengikut Kristus, karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Kristus, maka kita menyatakan buah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau firman Tuhan ini pada masa dahulu disuratkan oleh Rasul Paulus kepada Titus, maka firman ini juga berbicara kepada kita pada masa sekarang ini. Di zaman yang maju, di zaman di mana banyak hal yang bisa mempengaruhi kehidupan beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diminta untuk tetap mengajarkan ajaran yang sehat. Tetapi
di tengah-tengah kita juga mendengar, kita juga memperoleh pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Disinilah kita harus bersikap jujur sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita harus berani bersikap tegas. Kita harus berani mengkritisi orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pengajaran yang kita terima melalui firman Tuhan. Bukan karena usaha manusia, bukan karena kehebatan manusia, tetapi hanya karena kasih Kristuslah kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan kita menjadi penyebar ajaran yang benar bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan pada hari ini yang menyapa kami sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, orang-orang dipanggil percaya kepada Tuhan. Kami juga terpanggil melalui firman-Mu hari ini, agar kami juga memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui ajaran yang sehat. Mampukan kami Tuhan, agar kami tidak mengandalkan kemurahan, kuasa, kasih yang mungkin dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Itu tidak dapat menjadi penyelamat bagi kami, selain dari kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati demi kami, umat manusia berdosa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai bertemu di hari yang berbeda, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.